Yosaminasan, Andri Hako kembali again. Pada video kali ini akan Andri Hako review One Piece chapter 1004. Tanpa banyak basa-basi, cus langsung mawon masuk ke pembahasan. Untuk nakama yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dan like dulu agar dapat notifikasi jika ada video baru dari Andri Hako. Yos, akhirnya yang kita tunggu-tunggu, One Piece chapter 1004 rilis. Cover chapter 1004 kali ini diisi dengan cover art request dari penggemar bernama Morihyu. Namanya mirip dengan nama klon Morijin pada serial manhwa God of High School. Pada cover chapter 1004 kali ini, terlihat Chopper bersama seekor tupai dan monyet memakan Rumble Ball sampai mulutnya penuh. Semoga mereka tidak berubah menjadi monster karena overdosis. Hihihihi. Minggu lalu, kita dibuat penasaran dengan sosok bayangan mode hybrid Zoan Kaido. Namun, kita harus sedikit kecewa karena chapter 1004 kali ini belum melanjutkan pertarungan di atap tengkorak, melainkan sisi lain pertempuran Onigashima. Di suatu tempat di Menara Onigashima, terdengar kru bajak laut binatang buas sedang memakan kue dango. Ternyata, kue dango itu dibagikan oleh seorang headliner pemakan buah iblis Smile Kuda, yaitu Speed. Speed mengaku jika dango itu adalah dango spesial yang diberikan oleh Queen yang bisa meningkatkan kekuatan pemulihan. Seorang gifter pemakan buah iblis Smile Gorilla, yaitu Briscola, langsung mencoba tanpa pikir panjang apakah dango itu manjur atau tidak. Para gifter lain iri kepada Briscola karena tidak mendapatkan kue dango itu. Namun, Speed berkata jika dia sudah menyiapkan dango spesial itu untuk para gifter. Speed juga menjelaskan jika dango ini bisa meningkatkan kekuatan otot gifter. Serentak, para gifter bersukaria dengan perkataan Speed itu. Tiba-tiba, Speed teringat momennya di masa lalu bersama Otama. Terlihat, Otama mengutarakan niatnya yang ingin pergi ke Onigashima kepada Speed, namun semua orang melarangnya pergi. Karena Speed telah memakan dango milik Otama, maka dia sudah menjadi teman Otama. Speed mengatakan kepada Otama jika untuk menyerahkan semuanya kepada Speed. Akhirnya, Otama dapat berlayar menuju Onigashima dengan kapal Speed. Di atas kapal, Otama membuat kibi dango tanpa henti. Speed mengkhawatirkan kondisi Otama yang sudah mulai kelelahan. Namun, Otama tidak mau menyerah karena menurutnya satu kibi dango bisa membuat temannya bertambah satu. Otama sangat ingin melihat negeri Wano tanpa Orochi dan Kaido. Dan harapan terbesar Otama adalah melihat Momonosuke menjadi shogun negeri Wano. Otama juga tak ingin kelaparan lagi, dia sangat ingin makan nasi sepuasnya. Mendengar hal tersebut, Speed bersama Gazelman dan Daifugo mendukung keinginan Otama. Ternyata Otama tak hanya mendapatkan headliner Speed, dia juga mendapatkan gifter kota Bakura, Gazelman, dan wakil sipir penjara udon, Daifugo. Speed mengatakan jika rencana mereka adalah bersembunyi terlebih dahulu sambil menunggu kesempatan. Kemudian waktu kembali ke masa sekarang dan terlihat Gazelman yang sedang berlari sambil memasukkan dango ke mulut para gifter. Terlihat juga Daifugo yang berkeliling membagikan dango kepada gifter lain agar menjadi pengikut Otama. Scene berpindah ke dalam kubah di menara otak kanan. Terdengar bunyi tembakan dari Franky. Ternyata Franky masih bertarung melawan Sasaki. Sasaki melawan balik dengan menyeruduk Franky. Untungnya, Franky berhasil menahan serangan Sasaki dan memegang culanya. Dengan sekuat tenaga, Franky membanting Sasaki ke lantai. Namun serangan Franky tidak mempan. Sasaki langsung bangkit. Saat Franky bersiap menyerang, tiba-tiba muncul gifter yang menahan pergerakan Franky. Gifter itu mengatakan jika mereka bukan prajurit biasa, tapi mereka adalah gifter yang telah mendapatkan kekuatan.
Franky meminta mereka untuk melepaskannya karena Sasaki sudah semakin dekat. Tiba-tiba terdengar suara yang memanggil Franky. Ternyata yang memanggilnya adalah Usopp, Nami, dan Tama. Franky senang karena mereka datang pada waktu yang tepat agar dapat membantu Franky lepas dari pegangan para gifter. Namun Usopp dan Nami malah meminta tolong karena di belakang mereka terlihat para gifter yang mengejar. Melihat banyak gifter yang datang, Sasaki memerintah mereka untuk mengepung Franky dan kawan-kawan. Sasaki menjelaskan jika ini adalah perbedaan jumlah kekuatan tempur di antara mereka. Kemudian Otama berteriak dan mengatakan jika karena alasan tersebut dia datang ke Onigashima. Usopp dan Nami dengan muka ngece membuat Sasaki kaget. Ternyata para gifter yang mengejar di belakang Nami dan Usopp telah memakan Kibidango dan menjadi pengikut Otama. Otama memerintahkan mereka semua untuk membantu Franky. Gifter yang menahan Franky kaget melihat rekannya yang malah menyerangnya. Karena hal tersebut membuat pegangan gifter ke Franky menjadi longgar dan Franky dapat menghindari serudukan Sasaki tepat waktu. Sasaki geram melihat tindakan para gifter yang malah menyerangnya. Dari kejauhan, terlihat Patch One dan Ulti yang memberitahu Sasaki jika para gifter telah berkhianat. Sasaki heran mendengar penjelasan Ulti. Ulti melompat ke arah Nami sambil menjelaskan kepada Sasaki jika penyebabnya adalah kemampuan Nami dan kawan-kawan. Ulti berencana untuk memecahkan kepala Nami. Namun, Nami tak akan membiarkan hal itu terulang. Nami memberikan ramelan cuaca jika akan ada sambaran petir. Dan dengan menggunakan jurus Nami Thunderlance Tempo, dia berhasil menyambarkan petir tepat ke arah jantung Ulti. Patch One kaget dan berlari mendekati tubuh Ulti yang telah gosong tersambar petir. Namun, Nami menjelaskan jika serangannya belum cukup untuk mengalahkan Ulti. Dia membutuhkan petir yang lebih kuat. Terlihat para gifter yang mengkhawatirkan kondisi Ulti, namun terdengar Ulti yang sudah bangkit kembali. Usopp mengeluarkan jurus pamungkas dan menembakkan Kibidango tepat ke mulut para gifter. Langsung saja, para gifter menjadi pengikut Tama dan mematuhi perintahnya. Melihat kejadian tersebut membuat Sasaki kaget karena ditinggalkan oleh anak buahnya. Franky memperingatkan Sasaki untuk tidak mengalihkan perhatian dan berhasil menendang Sasaki. Kemudian Franky menebas Sasaki dengan pedang menggunakan jurus V-Flash Victory. Scene berpindah ke lantai 3 kastil. Di lantai 3 ini terdapat markas Tobiropo Black Maria. Terlihat Sanji yang sudah terjebak di jaring laba-laba Black Maria dan tak bisa bergerak. Black Maria mengakui kekuatan Sanji yang sangat kuat. Sanji telah menghajar semua pria hingga babak belur. Namun, semua wanita tidak ada yang dihajar satupun oleh Sanji. Dan hal ini yang membuat Sanji tidak mempunyai kesempatan untuk menang. Black Maria menjelaskan jika nyawa Sanji ada dalam genggamannya dan meminta Sanji untuk memanggil Nico Robin. Black Maria menyuruh Sanji memanggil Robin sambil menghadap ke seorang wanita yang memakai topeng mata satu agar suaranya dapat terdengar ke segala penjuru kastil. Sanji bertanya, ada urusan apa dengan Robin? Kemudian, Black Maria berniat untuk melukai kaki dan tangan Robin agar tidak bisa bergerak, namun tidak sampai membunuhnya, karena mereka masih membutuhkan kemampuan Robin, yaitu untuk membaca poneglyph. Mendengar hal tersebut, membuat Sanji murka dan mengatakan untuk jangan meremehkan Robin. Scene berpindah ke lantai dansa panggung pesta. Yang ada di sini adalah headliner Baohuang, pemakan buah iblis Smile tupai terbang. Dengan menggunakan kekuatan mata Baohuang, dia berhasil menemukan Akazaya yang telah dipindahkan oleh Torao. Baohuang langsung melaporkan penemuannya tersebut ke segala penjuru dengan jurus mata satunya. Ternyata, topeng mata satu ini adalah kekuatan Baohuang, semacam CCTV. Laporan ini telah sampai di telinga King. Karena King sedang kerepotan juga, dia memerintahkan siapapun yang bisa menghabisi para Akazaya. Black Maria menjawab perintah King dan berencana menghabisi Akazaya karena lokasi mereka dekat dengan Black Maria. Mendengar info tersebut membuat Sanji khawatir kepada Kinemon dan kawan-kawan karena telah kalah dari Kaido. Baohuang memperingatkan Black Maria agar berhati-hati
karena di dalam ruang harta ada 10 orang. Karena ruangan yang gelap, Bahuang tidak dapat melihat dengan jelas siapa orang yang sedang menolong para Akazaya di ruangan tersebut. Dan terlihat siluet seseorang misterius yang menolong Akazaya. Siapakah dia? Kalau dari punggungnya, menurut Anri Hako dia adalah seorang wanita. Kemungkinan dia adalah Kozuki Hiyori. Namun, ini hanya spekulasi dari Anri Hako. Kita harus bersabar untuk melihatnya di chapter mendatang. Sampai jumpa di review selanjutnya. Matur nuwun dan salam Anri Hako.